Oke, jadi teman-teman, kalau kalian pernah takut akan sesuatu yang belum terjadi, ataupun kalian membenci sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, tapi malah sesuatu itu terjadi, tapi malahan sesuatu itu datang ke dalam hidup kalian. Nah, kalau kalian pernah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulidah Rahmi. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru, dimudahkan urusannya, diselesaikan semua kewajiban-kewajiban dan amanah-amanahnya, serta selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua, buat para subscriber saya, buat teman-teman yang sudah mendoakan segala kebaikan kepada saya dan keluarga. Semoga doa-doa kalian diijabah oleh Allah, dan insya Allah semua doa baik kalian akan kembali ke diri kalian sendiri. Karena ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, itu ibaratnya sama seperti kita melempar bola ke dinding, dan pantulannya itu akan kembali ke diri kita sendiri. Nah, jadi mari kita saling mendoakan segala kebaikan untuk sesama. Dan selamat datang juga bagi teman-teman yang mungkin baru ketemu dengan channel ini. Semoga video-video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi saya mau sharing tentang gini, apakah kalian pernah takut akan sesuatu yang belum terjadi, atau kalian terlalu khawatir atau cemas gitu terhadap sesuatu yang belum terjadi tapi kejadian beneran? Atau kalian pernah nggak membenci sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, tapi sesuatu itu kok malah datang ke dalam hidup kalian, kok malah dia terjadi ke dalam hidup kalian? Pernah nggak sih? Pastinya sebagian orang ada yang pernah ya mengalaminya, termasuk saya sendiri. Jadi saya pernah tidak menyukai sesuatu hal, tapi ternyata sesuatu itu malah datang ke dalam hidup saya. Apa sih yang membuat itu terjadi? Jadi kenapa hal yang tidak kita inginkan, karena cenderung sesuatu yang kita takutkan atau kita tidak sukai atau kita benci itu pastinya sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Maksudnya sesuatu yang kita tuh nggak mau itu ada di dalam hidup kita. Tapi kenapa malah itu yang ketarik, malah itu yang datang ke dalam hidup kita? Yang penasaran silahkan tonton video ini sampai habis. Dan juga bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, klik dulu tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari channel ini. Oke, jadi sambil santai, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil duduk manis, stay tune! Oke, jadi teman-teman, kalau kalian pernah takut akan sesuatu yang belum terjadi, ataupun kalian membenci sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, tapi malah sesuatu itu terjadi, tapi malahan sesuatu itu datang ke dalam hidup kalian. Nah, kalau kalian pernah, kalian boleh sharing pengalaman kalian, cerita kalian di kolom komentar supaya bisa lebih menambah wawasan dan manfaat buat teman-teman semua. Nah, jadi kenapa sih hal itu bisa terjadi? Ternyata setelah saya cukup mempelajari tentang hukum tarik-menarik atau the law of attraction, ya itu ternyata adalah bagian dari hukum tarik-menarik. Itu semua disebabkan karena kekuatan pikiran kita, teman-teman. Di hukum tarik-menarik itu dikatakan bahwa you attract what you are. Kamu menarik apapun yang sama seperti dirimu, termasuk ketakutan, termasuk hal yang tidak kita sukai. Karena di dunia ini, dengan segala apapun yang telah terjadi ke dalam hidup kita, ternyata kita itu mendatangkan sesuatu yang saat ini terjadi, atau sesuatu yang kita alami saat ini itu karena diri kita seperti itu. Ternyata benar, hukum ini memang nyata adanya, kita sadari atau tidak kita sadari, kita tahu ataupun kita tidak tahu, tapi yang terjadi adalah kita menarik apapun hal yang sama seperti diri kita.
Nah, ketika kita takut akan sesuatu, misalnya ya, cemas berlebih, misalnya dalam rumah tangga, khawatir, takut banget nih kalau pasangan ini tidak setia atau pasangan selingkuh misalnya. Jadi pikiran kita mulai beraksi, gimana ya nih kalau pasangan aku nanti nggak setia, gimana ya kalau ternyata dia selingkuh di belakang aku, gimana ya kalau ternyata dia diam-diam chattingan dengan perempuan lain atau laki-laki lain. Nah, itu adalah pikiran yang kita buat sendiri, yang kita ciptakan sendiri. Ternyata karena kita terlalu fokus dengan rasa takut kita, saking fokusnya, saking takutnya kita tuh sampai bisa merasakan nih, wah gimana kalau dia bener-bener seperti ini, pasti sakit banget nih. Itu udah kerasa duluan, udah sampai, bahkan banyak yang sampai kayak membayangkan ketakutannya saja dia udah sampai merinding, bener-bener merinding, atau bener-bener sakit atau meneteskan air mata, walaupun itu sebenarnya belum terjadi. Nah, jadi itulah kekuatan pikiran. Ketika pikiran kita terlalu kuat, maka semesta akan mewujudkannya, semesta ini akan mendatangkan menjadi kenyataan. Sama hal kalau kita tidak menyukai atau membenci sesuatu. Katakanlah seperti ini, aku tidak menyukai si A. Nah, ketika kita meletakkan fokus terhadap tidak menyukai si A itu, entah kenapa si A itu kok muncul terus, kok datang terus. Sudah tahu nih kita nih nggak suka, sudah tahu kita nggak mau nih ada dia, tapi kok si A nya datang terus, kok si A nya muncul terus. Nah, itu adalah hasil dari kekuatan pikiran kita ya. Jadi apapun yang kita pikirkan, kita fokuskan, kita yakini, bahkan sampai kita tuh merasa apa yang kita pikirkan tersebut itu akan menjadi kenyataan. Nah, jadi ya teman-teman, kalau kita bisa menarik segala ketakutan, segala kecemasan atau hal yang kita tidak sukai, kita benci itu datang ke dalam hidup kita dengan cara kekuatan pikiran kita tadi, harusnya kita tuh bisa dong menarik apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan atau kita impi-impikan untuk terwujud ke dalam hidup kita. Itu balik lagi ke pembahasan hukum tarik-menarik ya. Saya nggak bahas itu di sini. Saya di sini fokus untuk sharing tentang hal yang kita takutkan tadi. Contoh lain nih, misalnya kalian takut uang habis. Jadi kalian tuh kayak mengimit-imit, apa sih bahasa mengimit-imit? Irit-irit deh. Jadi kalian tuh kayak seolah-olah irit-irit nih, aduh duitnya kalau dipakai berarti sisa segini, aduh nanti habis dong. Kita terlalu fokus, terlalu cemas terhadap takut habis, takut kekurangan. Nah, sehingga kadang kebanyakan yang terjadi malah ya itu duit benar-benar habis, bener kan? Tapi ketika kita tidak fokus dengan tidak takut nih duit habis, maksudnya tuh tidak terlalu cemas ketika kita membeli sesuatu atau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang kita butuhkan tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, itu tuh kayaknya malah rezeki tuh kayak ada aja terus datang. Entah dari mana, tapi kayaknya cukup aja deh untuk kita membeli kebutuhan kita itu. Ternyata kuncinya di situ, kekuatan pikiran. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Ketika kita terlalu memfokuskan pikiran kita terhadap apapun yang kita takutkan, apapun yang kita benci, apapun yang tidak kita sukai, itu sama saja seperti mengundang hal itu masuk atau terjadi ke dalam hidup kita. Jadi contoh pengalaman saya ya, dulu sebelum menikah, waktu saya masih kuliah, saya pernah ditilang oleh polisi. Nah, saat itu saya dituduh melanggar lampu merah. Nah, posisinya kan waktu itu saya sedang berdua nih, saya sedang gonceng teman saya naik sepeda motor. Setelah kami melewati perempatan lampu merah itu, kok dikejar-kejar polisi, titit, katanya itu kami disuruh ke pinggir. Kemudian saya dituduh nih melanggar lampu merah. Karena saya nggak merasa ya, jadi saya tuh kan memberi statement saya sendiri, enggak nih pak, saya nggak ada melanggar lampu merah, saya nggak ngerasa. Jadi saya diomelin saat itu kan, kamu masih ini harusnya perhatikan benar-benar. Nah, entah waktu itu mungkin lampu merah sudah nyala, tapi saya masih tetap jalan ya, karena waktu itu memang saya juga asik ngobrol sama teman saya itu, jadi saya udah nggak sadar lagi. Ya tapi saya tetap bersikeras bahwa saya saat itu tidak melanggar lampu merah. Oke, singkat cerita, semuanya dibereskan, SIM saya ditahan dan lain-lain, sudah selesai semua. Sejak saat itu, setiap kali saya melihat polisi di jalan, saya tuh kayak ada rasa kesel nih sama polisi. Kok malah saya semakin sering nih di jalan nih bertemu sama polisi-polisi.
Sampai suatu ketika saat saya waktu itu sedang dinas ya, karena saya mahasiswa ya, mahasiswa kesehatan, saya dinas di sebuah rumah sakit, dinas pagi saat itu. Jadi buru-buru banget udah, karena sudah mau jam 8, karena kan jam 8 tuh jam pergantian shift. Ternyata pas di lampu merah ada seorang polisi berdiri. Dalam hati ini kesel, yang ngedumel gitu pokoknya di dalam hati ini udah. Ternyata nih polisi malah semakin mendekat dan meniupkan peluit ke arah saya dan teman saya. Lagi-lagi saya tetap bersama dengan teman saya itu. Dia bilang, minggir dek, minggir. Loh, kenapa lagi nih? Saya bilang, semakin bertambah nih kekesalan dan emosi saya terhadap polisi ya. Kenapa lagi pak? Saya ditahan. Saya bilang, ini kan posisi saat itu saya sedang stop di lampu merah dan saya tidak melanggar atau tidak menerobos lampu merah. Ternyata saat itu saya tidak menghidupkan lampu kendaraan saya. Jadi sepeda motor saya itu lampunya nggak nyala, sedangkan peraturan terbaru waktu itu ya, itu rasanya itu tahun 2014 kayaknya atau 2015. Nah peraturan terbaru saat itu semua kendaraan tuh wajib nyalain lampu ya, lampu sepeda motor atau lampu, pokoknya semua kendaraan. Dan saya lupa nyalain lampu kendaraan saya. Oke, disuruh ke pinggir. Beliau minta SIM lagi dan STNK. Saya kasih dan saya bilang nih sama polisi, saya mau dinas pagi nih, nanti saya diomelin nih sama kakak-kakak ruangan. Saya bilang gitu kan. Nggak bisa deh, bilangnya, kamu harus ikutin aturan, kata polisi itu. Kemudian diperiksa SIM, KTP dan STNK saya, karena kan bawaan hati saya itu juga saat itu lagi kesel, lagi memang nggak suka nih sama polisi karena udah kejadian yang pertama tuh. Jadi saya ngomel-ngomel saat itu, ayo pak, ya ampun pak, saya mau terlambat, pokoknya apalah. Kayaknya ada juga deh saat itu saya agak menantang terhadap pak polisinya, ya ampun maaf ya pak polisi. Ya karena tadi bawaan saya emang udah kesel duluan kan, udah nggak suka. Polisi itu bilang, ini saya tahan SIM dan STNK kamu. Loh saya bingung kan, loh kenapa lagi pak? Masa kesalahan tidak menghidupkan lampu aja segitunya banget sih? Ternyata teman-teman, kesalahan saya sangat fatal. STNK saya itu pajaknya mati. Dan saya tidak menyadarinya. Kembali lagi ditahan semua STNK, KTP dan SIM saya saat itu. Katanya kamu harus sidang. Oh my god guys. Ternyata saya kembali lagi dibuat untuk berurusan dengan hal-hal seperti itu, dengan polisi, dengan sidang, dan aduh saya semakin padahal ya memang saya yang salah sih, cuman ya namanya udah dari awal ya, saya kayak udah kesel duluan, jadi bertambahlah kekesalan saya. Singkat cerita, saya urus semuanya, kemudian sudah selesai, saya sudah bayar pajak dan lain-lain, SIM dan segalanya sudah kembali sama saya. Karena saat itu saya mengikuti proses hukum sesuai dengan prosedur, jadi sudah beres nih. Tapi tetap aja nih hati saya nggak bisa dirubah, tetap saya kesel dengan polisi. Dan ternyata hukum tarik menarik ini tidak berhenti di situ. Dia tetap membuktikan, mendatangkan sesuatu yang saya takutkan itu ke dalam hidup saya. Tapi saat itu saya belum tahu, saya belum kenal dengan hukum tarik menarik. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata akhirnya tahun 2019 saya menikah dengan seorang polisi. Oke, jadi teman-teman, poin yang bisa diambil adalah saya menyadari setelah saya mempelajari hukum tarik-menarik atau kekuatan pikiran atau the law of attraction, ternyata apapun yang kita pikirkan, you attract what you are. Kamu menarik apapun yang sama seperti dirimu. Ya, saat itu saya memang kesel dan saya memang tidak terlalu suka dengan seorang polisi saat itu ya. Dan akhirnya yang datang ke dalam hidup saya, jodoh saya adalah seorang polisi. Singkat cerita, saya dengan suami saya itu tidak pacaran, tidak kenal sebelumnya, tapi sebelumnya itu saya melakukan teknik yang saya bagikan di video ini tentang cara menarik jodoh. Dan keajaiban Allah, dengan sangat ajaib Allah datangkan jodoh sesuai dengan
diri saya saat itu. Kemudian saya menyadari, saya feedback lagi, ternyata dulu aku pernah membenci seorang polisi, aku pernah kesel, aku pernah tidak suka dengan seorang polisi. Tapi ternyata hal yang tidak saya sukai, hal yang saya benci malah datang ke dalam hidup saya. Jadi poin yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut adalah jangan terlalu membenci sesuatu, jangan terlalu takut terhadap sesuatu, karena bisa saja hal itu adalah baik untukmu. Karena bisa jadi sesuatu yang kita benci itu besok dia akan menjadi sesuatu yang kita cintai atau kita sukai. Dan jangan pula kita terlalu mencintai sesuatu, karena bisa jadi sesuatu yang kita cintai atau sesuatu yang kita sukai itu besok menjadi musuh bagi kita. Berhentilah untuk berpikir segala hal yang tidak kita inginkan. Berhentilah untuk mencemaskan atau terlalu takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, yang pastinya itu tidak kita inginkan. Karena ketika pikiran kita terlalu fokus terhadap ketakutan atau kecemasan atau sesuatu hal yang tidak kita inginkan tersebut, apalagi bahkan melibatkan rasa, maksudnya melibatkan rasa itu kayak terlalu takut banget, sampai gelisah, sampai panik, sampai cemas berlebih. Hati-hati. Ketika kekuatan pikiran bekerja, maka itu semua akan terwujud menjadi kenyataan di dalam hidup kalian. Oke, jadi mulai saat ini berpikirlah hanya tentang apapun yang kita inginkan, apapun yang kita impi-impikan. Karena apapun yang terjadi pada kita saat ini adalah hasil dari apa yang telah kita pikirkan di masa lalu. Jadi untuk menciptakan masa depan, mulailah untuk memikirkannya saat ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi sharing singkat kita. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.